Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys bersama saya di channel YouTube Sadikin Aroga. Nah, seperti biasa guys, bagi sahabat subscriberku yang setia, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya guys. Nah, di video kali ini kita akan nge-review atau bertanya-tanya guys masalah tentang bisnis usaha ataupun ide jualan. Nah, bagi kalian ya ingin buka usaha, tapi jangan lupa tonton video ini, nanti kalian bakal tahu nih guys seperti apa sih ilmunya untuk buka usaha tersebut. Tapi jangan lupa ya tonton video sampai habis, serta tinggalkan tombol like, share, serta subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Baik, sebelumnya Kak, atas nama siapa ya Kak? Nama saya Feni Mulyana Fitri. Pemilik toko ya Pak? Ya, pemilik warung. Jadi ownernya gitu. Ya, Jadi sebelumnya Kak, nama tokonya apa, nama tokonya? namanya Warung 88. Warung 88. Gimana ceritanya kok bisa Warung 88? Jadi filosofi angka 8 itu kan, kalau 8 itu kan angka nggak pernah putus ya, mudah-mudahan rezekinya nggak putus. Oke. Ya, dan awalnya basic awal itu kan harga kita mulainya emang dari 8.000, nasi goreng 8.000, mie 8.000 ya. Sebelumnya kan belum ada ayam geprek nih. Nah, jadi itu awal mulanya. Jadi Itu sejarahnya. Jadi di Warung 88 ini menu apa saja? Menu yang paling top ya. Iya. Paling ini Yang ayam disediakan di sini dulu. ayam geprek, pecel ayam, Ayam geprek, pecel ayam, mie pade. mie atau mie lejah. Beda mie pade Beda, dengan ya? mie lanyah itu beda. Kalau mie pade itu minyak kering, kalau mie lanyah itu ada kuahnya sedikit. Kalau orang kan mie becek-becek. Kalau kita yang namanya orang Minang ya lanyahnya Minang itu kan becek. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya nih Kak, teman-teman datang ke Warung 88 ini, Ya. coba Kak sebutkan di mana sih alamatnya itu? Jalan tepatnya itu di Jalan Kurnawa, tapi itu di atas gerbangnya IAIN. Sebenarnya ini kan nggak ada nomor-nomor ya sebenarnya. Jadi ya itu Warung 88, tapi orang udah tanya Warung 88 di mana? Pasti orang nunjuknya di sini gitu lah. Ya udah tahu. Jadi nih guys, kalau seandainya kalian datang ke Warung 88 nih, menurut Kaur, Kota Bukit ya ya? Agam Agam juga? Udah perbatasan, iya perbatasan. Oke, baik. Jadi Kak, dari segi menu yang disediakan Warung 88 ini, berapa sih harga masing-masing? Harganya paling tinggi itu 14.000 itu ayam geprek. Itu yang geprek. Iya. Seandainya orang pesan mie lejah, Mie aja 8.000. Kalau pakai topping 10.000. kalau seandainya nih Kak, teman-teman datang kemari, jam berapa sih bukanya di Warung 88? Bukanya itu kita udah standby di sini jam 9, tapi kan kita beres-beres dulu nih, beres-beres. Paling buka kedai itu jam 10. Jam 10 baru buka. Nanti sebenarnya kita tutup tuh udah jam 9 malam, tapi rata-rata sekarang itu jam 7, setengah 8 udah habis. Udah habis ya? Ya, Kalau seandainya tutup itu berapa Kak? Jam setengah 8 itu rata-rata udah mau habis sih sebenarnya. Setengah 8 malam. Maghrib ya? Ya, habis maghrib. Iya. Oke guys, berarti sekitar jam 9 kan? Jam 9 ya, jam setengah 10 lah, jam 10 ya. Kalau 10 bukanya kalau seandainya teman-teman datang kemari, perkiraan jam 10 udah standby sih. Ya, udah standby. Jadi Kak, dari segi Warung 88 ini apa sih makanan yang paling laris di sini? Paling laris ya ayam geprek. Ya, karena kelebihannya ayamnya kita yang ternak sendiri. Jadi nggak ada tuh yang namanya suntik-suntikan, nggak ada. Ya karena original. ya dari umur 1 hari kita sampai beratnya 2,2. Kita yang nyembelih sendiri, kita yang olah sendiri semuanya. Dari 0 sampai penjualan ya. Jadi Kak, di Warung 88 ini berapa sih karyawan ditampung di sini? Berempat orang. Ya, Masing-masing semua wanita. ya wanita. Jadi Kak, rencana nih Warung 88 ternyata udah rame nih. Alhamdulillah. Seandainya nih Warung 88 pernah nggak kepikiran Kakak mau buka cabang gitu? Sudah ada. Sudah ada? Cabang kita itu ada di Gulai Bancah sebelumnya. Mulai baca? Ya, di depan Tiga Sprintis. Enggak, warung utama di sini. Ya, di sini, di sana. Kebetulan sekarang kita lagi libur karena ada yang di sana itu lagi kuliah S2 juga. Iya, iya. Terus ada satu lagi di Sungai Pua. Sungai Puan? Iya, Sungai Pua. Insya Allah ya awal tahun depan kita udah mulai buka lagi. Biasa, owner. Baik Kak. Jadi Kak, dari Warung 88 coba Kak bisa Kak sampaikan guys, apa sih bahan baku yang disediakan di sini? Seperti apa saja sih? Iya, basicnya sih pasti ayam, Ayam,
Iya. mie ya seperti itu. Sambal itu. Sambal kita ada 2 macam. Sambalnya ada terasi, satu lagi sambal bawang. Sambal bawang. Nah, kelebihan kita di sini kita nguleknya pakai tangan. Pasti beda rasanya gitu. Seperti yang lainnya. Ya, kita ngulek pakai tangan. Enggak. Jadi berapa sih berapa kilo disediakan ayam ini? Ayam sehari itu rata-rata 25 ekor, 23 sampai 25 rata-rata Per ekor. per ekor. Jadi satu ekor itu kita potong 10. Iya. Ya, jadi rata-rata 230 sampai 250 potong sehari. Alhamdulillah. Jadi Kak, udah berapa lama sih buka ini? Berapa lama? Dari akhir 2018. Sorry. Ya, 2018 akhir. 2018 akhir sampai Nih, sekarang nih 2018, 19, 20, 21, 3 tahun. cabang sini ya. Iya, di sini. Ini bukan cabang, ini pusatnya di sini. Pusat itu. Ya, pusatnya di sini. Jadi Kak, seandainya nih teman-teman yang di luar sana sahabat-sahabat kita nih ya, Ya, saatnya buka usaha, berapa sih kalau usaha seperti ini modalnya gitu, berapa sih? modal awal. Iya, Beda ya modal awal dengan modal bangunan beda. Tidak. Kalau modal awal itu aku modal kemarin awal itu kira-kira 35 sampai 40 juta. Itu modal untuk itu aja kayak kontrak beda lagi. Itu udah kontrak, Udah udah kontrak, kontrak udah ya? kontrak. Kemarin kan kontrak 25 ya 15 jutaan. Karena kayak properti yang ada di dalam, kebetulan suamiku interior ya dia yang ngerjain sendiri. Dia buat sendiri. Kalau nggak buat sendiri mungkin beda harganya kali ya. 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 Oh, berarti bang lumayan kesal ya. Lumayan. Kalau seandainya Karena yang mahal itu sebenarnya sewa tempat. tempat ini Iya, sewa tempat yang mahal. Ini 25, 5 juta. 25 juta. Berarti bang betul-betul dari rohani kita juga siap, Ya, harus siap. mental juga siap. Mental harus siap. Tegak. Jadi seandainya ini peralatan yang digunakan sini apa saja kalau buka warung seperti ini? Paling utama itu ya kompor. Iya. Terus sebenarnya paling utama itu skill kita sih sebenarnya. Skill ya. Iya, skill sebenarnya gitu loh kan. Kemampuan kita itu seperti apa sih gitu loh. Itu sebenarnya. Kalau kita udah bisa ya udah bisa aja gitu loh. Kompor kan bisa pinjem dulu ya di rumah. TV alat digunakan ya. Ya. Boleh lah seperti meja. Ya meja itu kan bisa dibeli sebenarnya, tapi kan intinya skillnya dulu. Kalau seandainya nih terbayang nih seperti ayam itu bahan itu dibeli atau buatan sendiri gitu? Beli. Iya. Tapi kita yang olah sendiri. Olah sendiri. Semuanya olah sendiri, nggak ada yang udah jadi. Kan ada yang orang udah yang pakai merek-merek yang itu tuh. Oh iya. Kita nggak, kita olah sendiri. Semua tepung kita olah sendiri. Nah, Dika, dari itu udah berapa pertanyaan nih? Jadi kan kita kan nih, apa sih motivasi kakak membuka warung lapak-lapak itu? Coba cerita sih. Sebenarnya motivasi, saya basicnya itu dulu kan S2 manajemen rumah sakit. Luar biasa. Ya, karena pada saat hamil pendarahan terus, kerja juga harus bed rest terus kan nggak enakan nih sama teman. Ya udah akhirnya kita aku resign. Akhirnya habis melahirkan apa sih usaha gitulah. Karena dulu basicnya kan saya kuliahnya di Jakarta. Ya, namanya anak perantauan harus bisa dong. Namanya uang jajan dikasih cuman misalnya 1 juta. Kalau kita orang daerah 1 juta, kalau orang luar kan pasti lebih. Oke. Ya, pasti lebih. Ya, saya pikirannya gini, gimana cara dapat duit yang lebih gitu loh. Oh, gitu. Orang bisa ke sana, kita harus juga bisa ke sana gitu loh, motivasi. Akhirnya kebetulan saya tinggal di lingkungan orang Arab dan lingkungan orang Arab. Jadi ya beli, ada yang jual waktu itu donat, roti. Akhirnya saya bawa ke kampus. Tiap hari bawa ke kampus. Ya udah akhirnya enak kan jualan selesai kuliah, kerja. Terus ya karena udah basicnya udah bisa nih jualan nih. Ya udah akhirnya ya kebetulan suami dari orangnya yang dulu waktu kuliah dia kerjanya di ini. Kalau pulang kuliah kerja di apa sih namanya, rumah makan di Padang ya. Dia jual nasi goreng sampai jam 3 pagi kayak gitu kan. Akhirnya ya udah Pikir buat kepikiran. Kenapa nggak kita bekerja bikin? sama suami sama istri Yes, kompak ya Kak? harus kompak. Lagi skill yang pertama. Ya. Nah Dika, kita kan sering dengar nih, kalau seandainya kita buka usaha kan ada tantangan dan kendala seperti apa yang Iya, dirasakan? harus ada kendala. Kayak kemarin contohnya itu COVID. Iya, COVID ya. COVID yang biasanya anggap lah ya sekarang itu aku penjualan omset ya
kebayang lah berapa gitu kan. Itu kemarin sempat sehari itu cuman laku 3 ekor ayam 30 potong. Jauh sekali turun. Akhirnya karena operasional nggak tertutupi, akhirnya adik-adik ini ya udah aku liburin dulu sebentar karena emang nggak ada sama orang sama sekali gitu kan. Ya yang pertama strategi kita apa sih? Strateginya supaya kita bisa ini lagi gitu, supaya kita bangkit. Sebenarnya tantangannya, iya, apalagi orang sebelah kita punya warung, kita punya ini ayam geprek nih, orang sebelah ternyata juga punya ayam geprek. Apa sih kelebihan kita gitu? Beda kita. Ya harus beda. Kalau di sini orang pesen langsung goreng. Iya, orang pesan langsung goreng. Kita harus beda dengan yang lain. Karena kan kalau orang yang lain mungkin ayamnya udah digoreng duluan, habis itu dikasih pemanas. Nah, seperti itulah guys video kali ini. Karena kita sudah mencoba guys, seperti apa sih masakan dan sudah mewawancari seperti apa sih ide-ide dari beliau tadi. Nah, sangat luar biasa banget ya guys. Pemilik usaha sangat ramah banget, sangat cerdas banget seperti apa cara celah-celah untuk membuka usaha tersebut. Nah, bagi kalian yang ingin buka usaha, contoh owner warung 88. Tapi jangan lupa ya, sebelum meninggalkan video ini, tinggalkan tombol like, share, serta subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih.